Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadudan Prawira Yuda dari kelas 11 MBA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar Python yang berisi algoritma, struktur data, if else, dan array. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke materi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang algoritma, struktur data, if else, dan array dalam Python. Oke, bayangin kita lagi duduk di kelas dan kita mau belajar Python dari dasar. Sebelum masuk ke hal-hal yang rumit kayak OOP atau database, ada tempat konsep penting yang harus banget dipahami, yaitu algoritma, struktur data, if else, dan array. Ini tuh seperti fondasi yang bakal selalu kamu pakai setiap kali ngoding, mau programnya sederhana maupun super kompleks. Materi yang pertama yaitu algoritma. Pertama-tama kita ngomongin soal algoritma. Banyak orang yang baru masuk ke dunia coding suka takut sama kata ini karena terdengar canggih. Padahal kalau dipikir-pikir, algoritma itu sesimpel serangkaian langkah-langkah yang logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya gini, kamu mau berangkat sekolah, algoritmanya kira-kira seperti ini. Yang pertama bangun tidur, yang kedua mandi, yang ketiga pakai seragam, yang keempat sarapan, dan kelima berangkat ke sekolah. Jika tiba-tiba kamu mengubah algoritmanya dari yang awalnya mandi terlebih dahulu menjadi berangkat ke sekolah, itu kan menjadi tidak benar. Jadi algoritma itu penting karena dia yang menentukan urutan-urutan langkah yang tepat. Nah, dalam pemrograman kita pakai algoritma itu untuk menyusun logika program. Misalnya kamu mau bikin program pengecekan nilai nih. Yang pertama kita ambil nilai, yang kedua kita membandingkan dengan batas pengecekan atau batas kelulusannya. Kalau lebih besar sama dengan hasilnya itu lulus, kalau lebih kecil hasilnya tidak lulus. Lalu yang ketiga kita menampilkan hasil dari nilai tersebut. Yang bikin ngoding mudah atau sulit itu bukan bahasanya, tapi seberapa jelas kamu bisa bikin modal pemikirannya. Kalau algoritmanya berantakan, programmu juga akan berantakan. Dengan kata lain, algoritma itu sama dengan pola pikir ditambah dengan langkah sistematis. Yang kedua ada struktur data. Sekarang kita masuk ke struktur data. Ini penting banget. Struktur data adalah cara kita menyimpan data di dalam program sehingga program itu bisa mengakses, mengubah, dan mengelolanya dengan mudah. Kalau kita ibaratkan, struktur data itu seperti wadah. Kita bisa pakai kotak, tas, lemari, atau rak buku. Bentuknya pasti berbeda-beda dan masing-masing punya fungsi yang penting, cocok untuk situasi tertentu. Python menyediakan berbagai wadah atau struktur data bawaan, yaitu yang pertama ada list. List itu seperti tas serbaguna, mau diisi dengan apapun bisa, seperti angka, teks, bahkan campuran keduanya. Dan yang paling penting yaitu adalah list bersifat dinamis, artinya bisa diubah, ditambah, dihapus, dan disisipkan, dan lain sebagainya. Untuk contohnya seperti ini. Yang kedua ada tupel. Tupel ini mirip seperti list, tapi bedanya nggak bisa diubah. Sekalinya kamu buat dan nilainya akan jadi permanen. Kenapa perlu sesuatu yang nggak bisa diubah? Misalnya untuk menyimpan data koordinat. Data koordinat itu adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Maka dari itu, struktur data tupel ini cocok untuk digunakan untuk membuat sebuah koordinat. Yang ketiga ada dictionary. Nah, dictionary ini struktur data yang bentuknya kunci nilai. Kamu bisa bayangin seperti kamus beneran. Kalau kamu punya kata kucing, di kamus kamu bisa lihat artinya. Di dictionary Python kamu punya teman bernama Udan contohnya. Bisa kamu lihat seperti contoh di bawah ini. Yang keempat adalah set.
Apa itu set? Set adalah kumpulan data yang bersifat tidak berurutan dan tidak memiliki elemen duplikat. Kalau Anda pernah belajar matematika tentang himpunan, nah itu sama persis. Set di Python terinspirasi dari konsep himpunan matematika. Ciri-ciri set adalah satu, elemen di dalamnya tidak boleh ada yang sama. Yang kedua, elemen-elemen tidak punya urutan, jadi urutannya tidak bisa berubah-ubah. Yang ketiga, elemen-elemen harus immutable atau tidak bisa dirubah, seperti angka, string, atau tuple. Kenapa set tidak memiliki duplikasi? Karena set dibuat memang khusus untuk memastikan bahwa setiap elemen hanya muncul satu kali. Jadi ketika kamu butuh kumpulan data unik tanpa elemen yang double-double, set adalah pilihan yang terbaik. Kalau list itu terurut, set itu tidak peduli dengan urutan. Komputer hanya menyimpannya dengan cara yang berbeda dari list. Sehingga kalau kamu tampilkan set, urutannya pasti akan berubah-ubah. Yang ketiga ada if else. Sekarang kita bahas percabangan atau if else. Ini konsep yang super penting karena program itu sering banget harus membuat keputusan. Komputer sebenarnya tidak terlalu pintar karena dia tidak bisa berpikir sendiri. Jadi kita harus kasih aturan, seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita kasih aturan kalau hujan itu harus pakai payung. Kalau nggak hujan kita nggak perlu pakai payung. Di Python juga sama persis seperti itu. Seperti contoh di bawah ini. Nah, yang keempat adalah array. Array adalah beberapa bahasa pemrograman. Yang terakhir ada array. Beberapa bahasa pemrograman lain seperti C atau Java punya array bawaan yang bentuknya tetap dan bisa menyimpan tipe data tertentu. Untuk Python berbeda ya. Di Python struktur yang beneran berperan loh. Yang keempat ada array. Beberapa bahasa pemrograman lain seperti C atau Java punya array bawaan yang bentuknya tetap dan hanya bisa menyimpan tipe data tertentu. Untuk Python berbeda. Di Python struktur data yang berperan seperti array itu adalah list. Kenapa? Karena list bisa menyimpan banyak nilai dan kita bisa akses indeksnya. Saya akan contohkan, kita akan masukkan nilai siswa sama dengan burung. Kita masukkan nilai sembarang. Nah, untuk contoh listnya seperti ini. Lalu di bawah kita tambahkan print burung nilai. Jika kita memberikan perintah print tapi kita tambahkan burung 0 seperti ini, yang muncul akan menjadi 80 karena dalam array itu cara kerjanya list itu dimulai dari yang paling kiri dan yang kiri itu menjadi urutan 0. Jadi yang nomor 0 itu paling pertama, jadi 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Lalu jika kita ingin menambahkan elemen baru atau nilai baru, kita tinggal nilai siswa append tambah 9, lalu kita print nilai. Maka yang muncul ada nilai tambahan yaitu 89. Nah, mungkin
Itu saja materi dari Array. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu setelah kita bahas semuanya satu persatu, sekarang kita bisa tarik garis besar bahwa keempat materi ini adalah fondasi penting dalam belajar Python ataupun pemrograman secara umum. Masing-masing punya fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi. Yang pertama, algoritma. Algoritma adalah inti pemrograman, karena pada dasarnya mengoding hanyalah menerjemahkan cara berpikir kita dalam bentuk langkah-langkah logis. Kalau algoritmanya jelas, programnya akan menjadi lebih jelas. Kalau algoritmanya berantakan, program pun akan berantakan. Jadi algoritma itu seperti peta atau resep yang menjadi panduan sebuah program berjalan dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah struktur data. Struktur data adalah wadah tempat menyimpan data, dan wadah ini bentuknya bermacam-macam tergantung kebutuhan kita. Ada list yang fleksibel, tuple yang tidak bisa diubah, dictionary yang berubah pasangan, kunci nilai, dan set yang menyimpan data unik. Pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program lebih rapi, lebih cepat, dan lebih mudah diatur. Yang ketiga adalah if-else. If-else berfungsi sebagai otak mengambil keputusan dalam program. Dengan if-else, program bisa memiliki jalur mana yang harus ditempuh ketika kondisi tertentu terjadi. Tanpa if-else, program hanya bisa berjalan lurus tanpa memahami situasi. Jadi percabangan ini sangat penting untuk membuat program menjadi lebih hidup dan responsif terhadap kondisi berbeda. Yang terakhir adalah array atau set. Python menggunakan list sebagai array yang fleksibel dan menyediakan set sebagai kumpulan data unik tanpa duplikasi. List cocok untuk data yang turut dan bisa diubah-ubah, sedangkan set cocok ketika kita butuh data yang tidak boleh ada duplikasi serta membutuhkan kecepatan dalam pengecekan atau operasi guna. Keduanya sering dipakai untuk mengelola banyak data dalam program. Mungkin sekian materi dari saya, dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.